Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya bersama Tuhan semakin hari kita pasti akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kita semua sudah mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Dan kita percaya Tuhan hadir dalam pujian penyembahan kita, amin. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala. Kembali kami tundukkan kepala saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Tapi setiap hati kami boleh menaikkan ucapan syukur kami untuk segala kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan sampai saat ini yang begitu sempurna. Sekalipun kami masih ada di masa pandemi COVID, tapi kami percaya Tuhan penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat setiap anak-anak yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini kami boleh berkumpul bersama-sama saudara-saudara kami seiman, untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan memulai ibadah kami saat ini. Mari Tuhan beracara dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan saudara yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Saat ini mari kita datang, kita mau memuji menyembah Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Terima kasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu kami siap memuji, berlompat bagi nama-Mu, karena kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dengan tepuk tangan saudara yang mulia buat Tuhan kita, haleluya. Boleh saudara bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, amin. Kita percaya Tuhan Yesus kita baik dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan, amin. Haleluya, Tuhan baik, Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dapat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari saudara katakan, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes, Tuhan Yesus baik, amat baik, amin. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, amin. Katakan pada hati saudara, Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita tetap memuji, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu waktu, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dapat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan saudara lebih lagi bagi Tuhan, Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, yes, haleluya. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Yuk saudara bersama kita katakan, Tuhan Yesus baik, amin. Angkat kedua jempol saudara. Haleluya. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Katakan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan kita saudara. Boleh saudara katakan kanan kiri saudara, Tuhan Yesus tetap baik selama-lamanya, amin. Puji Tuhan. Mari saat ini mau kita siapkan hati kita saudara. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang kita dengar tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi sanggup memberkati saya dan saudara. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan pujian syukur kita kepada Tuhan saudara. Hanya Engkau juru selamatku, juru
Tuhan, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, untuk kami ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang kami pelajari, itu membawa kehidupan kami ya Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, mengiring akan Tuhan, dan kehidupan kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini ya Bapa yang tidak ada apa-apanya ini. Berkati ya Tuhan, pakai menjadi alat-Mu ya Bapa, sehingga firman Tuhan yang Kau materaikan dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan, itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, pengurapan Tuhan berikan dalam setiap kami, pada hamba-Mu di tempat ini dan kepada jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari ya Tuhan, biarlah setiap kami ya Tuhan ditaburi dengan kebenaran firman-Mu yang penuh dengan kekuatan, kasih, dan perlindungan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat Alkitab kita di tangan kanan kita, dan sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan sukacita, kita semua dalam keadaan terpelihara, karena Tuhan sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita sampai pada minggu menjelang Natal, sudah di penghujung akhir tahun 2020 yang luar biasa ini. Tuhan mengizinkan pandemi yang luar biasa ini untuk membuat kita lebih berharap, untuk membuat kita lebih percaya, untuk membuat kita lebih yakin bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sehingga kita semua untuk kita membuka Alkitab kita, untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Kita buka Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4. Dan kemudian Nehemia 8 ayat 11b. Sekali lagi Filipi 4 ayat 4 dan Nehemia 8 ayat 11b. Kita baca terlebih dahulu Filipi 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, sekali lagi kita baca Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kemudian kita baca Nehemia 8 ayat 11b. Nehemia 8 ayat 11b. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Sekali lagi, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Masih pada tema kita pada bulan ini ada tentang sukacita, ya kan? Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, bagaimana saya mau bersukacita? Situasi yang tidak menentu saat ini, ya kan? Kita jalani hampir 1 tahun ini, otomatis ya kan? Dari 12 bulan kita menjalani 9 bulan dengan pandemi yang luar biasa ini.
Pandemi yang mengubah kehidupan manusia, mengubah kebiasaan manusia, ya kan? Mengubah pekerjaan setiap kita, mengubah hal-hal yang mungkin biasanya kita lakukan. Itu semua diubahkan dengan sangat luar biasa. Kenapa Tuhan mengizinkan ini? Dan kenapa kita masih harus bersuka cita? Sedangkan di dalam waktu kurun 9 bulan ini banyak pergumulan, ya kan? Banyak masalah, banyak beban hidup, banyak ketakutan. Ketakutan untuk tertular virus COVID-19. Beban hidupnya semakin berat karena pekerjaan tidak menentu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau hari ini mungkin kita sedang bekerja, kita tidak tahu besok kita masih bisa bekerja kan? Atau kita kena PHK. Tetapi dengan situasi ini kenapa kita harus bersuka cita? Bapak Ibu Saudara, sukacita itu merupakan satu hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu sudah ada di dalam hati kita. Untuk itu makanya Bapak Gembala menetapkan pada bulan ini tema kita adalah bersuka cita, ya kan? Untuk khusus minggu ini, kalau boleh saya kasih judul sukacita di tengah pergumulan dan tekanan. Waduh, apalagi ini sukacita di tengah pergumulan dan tekanan. Bu, saya sudah banyak pergumulan, saya banyak tekanan. Bagaimana saya bisa bersuka cita? Bagaimana saya bisa tersenyum? Sedangkan hati saya ini dangdingdung, pikiran saya ini khawatir. Bagaimana saya harus bersuka cita? Kita lihat pergumulan dan tekanan hidup. Pergumulan dan tekanan itu membuat seseorang itu pada posisi krisis, ya, posisi krisis. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, orang yang dalam posisi krisis itu biasanya putus asa. Yang kedua, tidak merasa berharga, ya kan? Kemudian ciri-cirinya di antara lain kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebenarnya disukai. Kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi ada pergumulan, ya kan? Biasanya mungkin remeh, kita suka nonton sambil makan kacang, tapi karena pergumulan hidup ya semakin berat akhir-akhir ini, boro-boro makan kacang, ya kan? Boro-boro nonton, pikirannya pada masalah terus. Putus asa. Orang tanda-tanda seseorang mengalami krisis adalah ketika dia tidak tahu kemana lagi harus mencari pertolongan. Ketika dia tidak tahu bagaimana masa depan ini dapat berjalan. Ketika dia sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi lagi besok, apa yang akan terjadi lagi minggu depan, apa yang terjadi lagi bulan depan. Orang mulai putus asa ketika dia mengalami krisis. Nah, kemudian yang satu hal yang pasti dan mungkin banyak terjadi di antara kita, ketika kita mengalami pergumulan dan tekanan hidup, sehingga kita melalui kehidupan yang dalam kehidupan yang penuh dengan krisis, kita mudah tersinggung dan marah. Ketika seseorang salah berkata kepada kita, kita marah dan tersinggung. Kenapa? Karena kita lagi banyak masalah. Jangan nambahin masalah dong. Gue lagi banyak masalah. Jangan gangguin gue dong. Mudah tersinggung dan marah. Lalu bagaimana kita harus bersuka cita ketika kita mengalami hal-hal ini semua? Ketika kita seakan tidak melihat jalan keluar atas permasalahan kehidupan kita, bisakah kita bersuka cita? Nah, sedangkan ciri-ciri orang yang bersuka cita adalah yang pertama, mensyukuri hal-hal yang ada dalam kehidupannya, ya kan? Orang yang bersuka cita adalah orang yang mensyukuri apa yang ada dalam kehidupannya sehari-hari. Ada sedikit disyukuri, ada banyak disyukuri, itu sukacita. Kemudian selalu optimis meskipun ada banyak tantangan dan rintangan. Orang yang bersuka cita punya ciri-ciri, punya optimis meskipun ada banyak rintangan dan halangan sedang menghalangi kita, sedang ada dalam kehidupan kita. Kemudian orang yang bersuka cita selalu berseri-seri wajahnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Antara sukacita dan menghadapi pergumulan dan tekanan itu seakan-akan berbanding terbalik, ya kan? Terus bagaimana kita bisa bersuka cita di atas tekanan dan pergumulan yang ada dalam kehidupan kita ini? Gitu. Apakah kita artinya kita harus berpura-pura tersenyum padahal hati sedang
harus berpura-pura tertawa, melakukan hal-hal yang lucu ketika dalam hati kita, dalam pikiran kita sedang banyak pergumulan. Nah, Alkitab mencatat bahwa kita sebagai orang percaya harus bersukacita. Kenapa? Sukacita itu harus menjadi bagian penting dalam hidup orang percaya, karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, ya kan? Diulang lagi, sekali lagi kita katakan bersukacitalah. Salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah kita harus bersukacita. Salah satu menjadi tugas bagian dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini adalah kita bersukacita. Bersukacita seperti apa? Ya tadi, optimis menghadapi kehidupan yang ada. Punya muka yang berseri-seri, tersenyum, ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu ketika orang melihat kita cebrut aja, ya kan, besengut. Kalau orang besengut itu bahasa apa ya? Saya lupa. Besengut saja gitu kan, gak ada sukacita. Orang pasti menebak, lagi ada masalah nih, ya kan? Wah, pergumulannya belum terjawab. Wah, kayaknya lagi sakit nih orang, ya kan? Jadinya apa? Lama-lama males. Ya, gue males nih ketemu sama dia. Bawaannya berut aja, kayaknya cuma dia doang yang punya masalah. Nggak tahu apa masalah saya lebih banyak kalau mau diceritain. Nah, ini dia tugas dan tanggung jawab kita di tengah dunia ini adalah bersukacita. Perintah Tuhan, bahkan Tuhan sendiri mengulangi, sekali lagi kita katakan bersukacitalah. Kalau saya memberikan perintah kepada anak saya, gak usah mandi, ya kan? Dia bilang, tunggu Mi, gak usah mandi. Nah, artinya ketika saya mengulang itu, saya tekankan ini harus mandi saat ini juga. Sama dengan ayat ini, ditekankan sekali lagi bersukacitalah. Itu tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Loh, kalau saya lagi ada masalah, saya lagi bergumulan, gak wajib dong saya bersukacita. Bapak Ibu, yang menjadi tugas itu berarti artinya harus dilakukan. Artinya apa? Ketika kita sedang bersukacita, kita melakukan perintah Tuhan. Kita melakukan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita bersukacita, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana agar kita benar-benar bersukacita di dalam segala keadaan? Yang pertama, supaya kita bisa bersukacita, jangan khawatir tentang apapun juga. Hari ini kita khawatir tentang situasi yang ada, situasi yang tidak menentu. Kemarin beberapa minggu sebelum karena saya mengajar, beberapa minggu sebelum bagi rapot, diputuskan nanti semester depan akan belajar belajar offline, belajar di sekolah dengan terbatas, ya kan? Artinya ada jadwal, walaupun hanya sedikit, sebentar-sebentar anak diminta datang. Tetapi last minute ketika bagi rapat diputuskan oleh pemerintah kota bahwa semester depan tetap belajar online. Artinya apa? Salah satu contoh bahwa hari-hari ini segala sesuatu tidak menentu, ya kan? Hari-hari ini tidak ada kepastian di dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan jangan khawatir. Coba bilang kanan kiri, jangan khawatir, ya. Jangan khawatir kalau hari ini gak punya duit. Jangan khawatir kalau hari ini lagi flu. Waduh, gue lagi flu nih, batuk, jangan-jangan ketularan COVID. Jangan khawatir kalau hari ini sedang tidak ada, Bapak Ibu Saudara tidak melihat jalan keluar atas setiap permasalahan yang ada. Tunggu, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan yang tepat buat kita. Tuhan sudah menyediakan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Syaratnya cuma satu, jangan khawatir, jadi tetap bersukacita. Orang yang gak punya kekhawatiran itu adalah orang yang tersenyum walaupun
namanya permasalahan yang pergumulannya belum terjawab. Setiap kita punya pergumulan, amin. Saya punya pergumulan, saya punya permasalahan. Tetapi yang saya mau katakan pagi hari ini, jangan khawatir. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Tetap bersukacita. Yang kedua, bagaimana agar kita benar-benar bersukacita di dalam segala keadaan, yaitu dengan berdoa untuk segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi krisis, ya kan, kita harus berdoa. Ya semua juga tahu Bu, gitu kan. Berdoa yang seperti apa? Mari kita berdoa, lebih banyak berdoa daripada memikirkan kekhawatiran kita. Kenapa? Karena dengan berdoa kita akan segera dihibur. Kalaupun masalah kita belum selesai, pergumulan kita belum memperoleh jawaban, tetapi Tuhan sudah memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh bersaksi bagi saudara, saya nggak tahu nih boleh nggak sama Bapak Gembala, ya kan? Baru-baru ini kami menghadapi pergumulan yang luar biasa, ya kan? Jadi ketika rapid, ya kan, Pak Gembala mengalami reaktif, ya kan? Nah, kemudian ketika secara manusia ketika menghadapi hasil itu reaktif, wah langsung jujur. Ada mungkin 50% dari pikiran kami, padahal kami sedang mau ada tujuan sesuatu, ya kan, melakukan sesuatu, langsung ngeblank, ya kan. Akhirnya ya udah pulang. Besok harus pada hari itu saya lagi berusaha cari tempat untuk swab gitu kan. Nah, kemudian akhirnya dapat jadwal swab besoknya, ya kan. Belum berhenti sampai situ. Swab nggak langsung selesai dong. Seperti rapid kan, membutuhkan waktu kalau tidak salah 1 kali 24 jam, ya. Begitu pulang swab, Pak Gembala jemput saya. Nah, tapi kami sedang, ya kami mungkin sama-sama khawatir secara manusia, tapi kami nggak mau ngomong, tapi kami tetap saling menguatkan, ya kan. Saya menguatkan, tetap yakin aja. Pak Gembala juga, wah aku yakin hasilnya negatif, ya kan. Tapi saya tahu sebagai istri 15 tahun dengan kami sebelum menikah kami sudah dekat 4 tahun, artinya 19 tahun saya mengenal suami saya. Nah, saya tahu raut wajah kekhawatirannya, walaupun itu cuma sedikit, saya tahu. Nah itulah, tapi kami cuma berdoa, berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan tolong. Bukan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kami, bukan memikirkan khawatir dalam arti ini, bukan takut COVID itu ada dalam tubuh kami, enggak. Ya bukannya juga sok-sokan, enggak apa-apa nanti kena COVID, enggak. Tapi yang kami khawatirkan justru orang-orang di sekitar kami. Bagaimana ya kemarin minggu lalu kita ibadah dengan jemaat. Bagaimana nanti kalau menularkan kepada jemaat, menularkan kepada keluarga. Wah luar biasa kan. Nah, jadi singkat cerita Pak Gembala antar saya ke suatu tempat. Pulangnya tiba-tiba ada yang mau numpang sama kami, ya kan? Kami akhirnya ya sudah kami tumpangin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang menumpang kami adalah seorang ibu gembala juga. Beliau akhirnya cerita tentang ibadah-ibadah. Ternyata beberapa bulan yang lalu Bapak Gembala, suami dari teman saya ini itu boleh terkena COVID, ya kan? Dan harus isolasi mandiri, dia ceritakan semuanya dan sebagainya sampai kemudian dinyatakan sembuh dan kemudian ibadah lagi. Setelah dinyatakan sembuh, suaminya dinyatakan sembuh, keponakannya terkena. Nah, ibu gembala ini bilang, teman saya ini bilang kepada keponakannya, hadapi dengan sabar, ya kan, dengan bersyukur. Tuhan pasti memberikan kekuatan, ya kan. Tuhan pasti menyembuhkan. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa, ya kan, saya tidak pernah mengira, gitu kan. Saya tidak pernah menyangka ketika saya memberikan tumpangan tadi kepada seorang ibu gembala dari sebuah gereja, teman saya, dari situ Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Pulang dari sana, kami semakin lega.
Ya Tuhan, saya berkata dalam hati saya mau berserah. Saya mau berserah. Apapun yang terjadi, kami yakin Tuhan pasti menolong. Amin. Hari itu sudah dapat jawaban negatif atau positif belum? Tetapi hari itu juga kami memperoleh kelegaan. Kami memperoleh kekuatan. Itulah Bapak Ibu. Kenapa? Bagaimana kita harus bersukacita? Dengan berdoa. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mungkin juga saya, ya kan? Lebih banyak khawatirnya. Padahal harusnya kita lebih banyak berdoa daripada khawatirnya. Ketika kita kekhawatiran kita segini, doa kita harus segini. Artinya apa? Semua kekhawatiran itu tertutup dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita kuat, kita bisa bersukacita. Amin. Yang ketiga, bagaimana agar kita benar-benar bersukacita di dalam segala keadaan? Yaitu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu. Ucapkanlah syukur, katakan terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ketika besoknya kami boleh menerima hasil dari rapid test tadi, ya kan? Kemudian hasilnya negatif, dari hasil swab, hasilnya negatif. Sempat suami saya agak dianya bagaimana gitu, karena tulisannya kecil di WhatsApp Bapak Ibu Saudara. Surat kalau di WhatsApp tulisannya kecil, coba diperbesar dulu, dia baca dulu. Begitu hasilnya negatif, sorak-sorak, puji Tuhan, puji Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Kalaupun mungkin hari itu kita boleh mengalami sakit penyakit, kita mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami pemotongan gaji, mengalami pemotongan penghasilan, katakan Tuhan Yesus baik. Kenapa? Beruntung kita masih bisa bekerja. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bersembuh dari sakit penyakit, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita masih diberikan kekuatan untuk berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Selama Tuhan mengizinkan kita untuk bersyukur, selama Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita menikmati firman Tuhan yang begitu indah, artinya kita harus tetap bersyukur. Bersyukur atas segala situasi. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menarik nafas kehidupan, menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, menikmati indahnya dunia. Beberapa waktu lalu ada teman yang sudah keluar, sudah sembuh dari COVID. Waktu itu WhatsApp, ya kan, WhatsApp teman kenalan begitu, WhatsApp kepada beberapa teman. Akhirnya kemudian di-share ulang, ya kan. Dia bilang begini, ini dari mereka, ya Bapak Ibu Saudara, dari saudara sepupu kita. Bilang begini, semoga kita semua sehat. Rasanya tidak enak sedang sakit di ICU tapi harus sendirian, tanpa ada orang yang menyayangi kita, memberikan kekuatan, ya kan? Kesehatan itu sangat luar biasa. Untuk itu makanya Bapak Ibu Saudara bersyukur dengan keadaan yang sudah ada dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita memperoleh kesehatan, Tuhan masih mengizinkan menarik nafas, menghirup nafas kehidupan, artinya kita diizinkan oleh Tuhan menikmati anugerahnya yang luar biasa. Bersyukurlah, ya kan? Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara tidak bisa menikmati Natal seperti Natal sebelumnya, tidak ada kue di rumah, tidak ada baju mungkin yang baru, tidak ada mungkin perlengkapan Natal yang luar biasa, tetapi tetap bersyukur. Kenapa? Karena kita diberikan oleh Tuhan waktu untuk memaknai kelahiran Tuhan. Itu bukan untuk memamerkan segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Kita diberi waktu oleh Tuhan untuk bersyukur, untuk berdoa, untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang keempat, bagaimana supaya kita bersukacita di tengah situasi, di tengah keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Yang keempat, pikirkanlah hal-hal yang benar. Pikirkan hal-hal yang benar. Artinya kita memikirkan hal-hal yang indah, yang hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
ya kan? Jangan kita pikirkan masalah kita, jangan kita pikirkan pergumulan kita. Ketika kami menghadapi pergumulan situasi, menunggu hasil swab dari Pak Gembala, ya kan? Kami tetap bekerja, kami tetap melakukan tugas kami. Artinya waktu itu mungkin Pak, saya nggak cerita kepada Pak Gembala nungguin saya di luar. Saya tetap membantu teman-teman saya. Diberi kesempatan oleh Tuhan. Saya berpikir seperti ini, ada teman bilang begini, Bu Silvi tolong ya, saya nggak bisa ini, oh ya nanti saya akan bantu. Walaupun dalam hati masih bergumul ya, dengan hasil swab, tetapi Tuhan kasih kesempatan untuk kita tetap berkarya, untuk kita tetap boleh memberkati orang lain. Mari lakukan. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu apakah dunia ini masih panjang perjalanannya atau mungkin Tuhan segera datang. Satu hal yang pasti, pikirkan hal-hal yang baik. Pikirkan hal-hal yang bagi kemuliaan nama Tuhan, keagungan bagi Tuhan. Ini bukan saatnya Bapak Ibu Saudara kita memikirkan keinginan-keinginan duniawi kita. Coba bayangkan beberapa waktu yang lalu saya berjalan-jalan, bukan berjalan-jalan, naik mobil dengan anak dan suami. Kebetulan kami mengantarkan beberapa pesanan dari beberapa teman. Nah, kami lihat gedung-gedung sekolah yang besar, ya kan? Gedung-gedung yang besar. Saya tidak mau menyepelekan sekolah dengan biaya mahal. Itu sangat luar biasa dengan fasilitas luar biasa. Bahkan mungkin ada sekolah-sekolah yang kecil yang mungkin bangkunya sudah rusak. Itu juga luar biasa. Tetapi satu hal, semuanya sekarang, semua anak, walaupun gedung sekolahnya besar ataupun gedung sekolahnya udah mau roboh, ada satu persamaan bagi anak-anak kita zaman sekarang masa pandemi ini, yaitu belajar dari handphone atau dari laptop, belajar secara online. Artinya apa? Ini mengingatkan pada kita Bapak Ibu Saudara, ya kan? Hal-hal duniawi, hal-hal yang luar biasa itu tidak ada artinya ketika Tuhan menentukan satu hal dalam kehidupan kita. Hal-hal dunia itu tidak ada artinya ketika Tuhan menentukan satu peristiwa dalam kehidupan manusia. Hidup kita ini di tangan Tuhan. Hidup kita ini bergantung akan kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini bergantung akan kebaikan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pikirkan hal-hal yang benar. Pikirkan hal-hal yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Nyatakan hal-hal yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Mari dalam pikiran kita saat ini, dalam kehidupan kita saat ini, kita mau melakukan perintah Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita benar-benar bersukacita dalam segala keadaan? Yang pertama, jangan khawatir tentang apapun juga. Amin. Mari sama-sama katakan, saya nggak mau khawatir, saya nggak mau khawatir, karena saya tahu Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Amin. Yang kedua, berdoalah untuk segala sesuatu. Mari kita lebih banyak berdoa, perbanyaklah berdoa. Dalam setiap kesempatan yang ada, mari berdoa. Nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Nyatakan keagungan buat Tuhan, penyembahan buat Tuhan. Karena kita tahu Tuhan hanya Tuhan yang mampu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu. Kita mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, pikirkanlah hal-hal yang benar. Gak usah mikirin kekhawatiran. Gak usah mikirin apa yang terjadi besok. Jangan. Kalau jangan itu Bapak Ibu Saudara, kalau dalam bahasa Jawa itu sayur, ya kan? Masa kita mau bilang jangan lodeh, jangan asem, sayur lodeh, sayur asem. Itu intermezzo. Jangan kita pikirkan, jangan akan begini. Jangan saya sakit. Jangan saya seperti ini. Jangan besok saya tidak ada pekerjaan. Jangan besok tidak ada berkah. Pikirkan hal-hal yang baik.
perkatakan Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan bisa, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Sehingga kalau hari ini kita masih ada dalam pergumulan, kita ada dalam tekanan, kita tetap bersukacita. Kita tetap memandang Tuhan dengan luar biasa. Kita memancarkan wajah yang luar biasa, wajah yang tersenyum, wajah yang bersukacita, wajah yang optimis. Kenapa kita harus optimis? Supaya kita bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Tuhan boleh izinkan kita melalui hal-hal ini. Kenapa? Untuk kita memberikan kekuatan kepada orang lain, untuk kita menyatakan kasih Tuhan, untuk kita menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa itu pada orang-orang di sekeliling kita. Haleluya, haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, sukacita dalam Tuhan memberikan kekuatan yang memampukan kita bertahan, bahkan keluar sebagai pemenang di tengah kesulitan apapun. Jawabannya cuma satu, kenapa kita harus bersukacita? Kenapa hidup kita harus bersukacita? Karena sukacita itu yang memberikan kekuatan pada kita. Ketika kita bersukacita, artinya kita berharap. Ketika kita bersukacita, artinya kita percaya. Ketika kita bersukacita, artinya kita tidak mau khawatir dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan yang punya kendali. Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan juga yang akan pasti memelihara kehidupan kita dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang hari ini ada di rumah dan sedang mengikuti ibadah ini, katakan dalam hati masing-masing, katakan Tuhan Yesus baik. Pikirkan sepanjang berapa bulan ini ya kan, dari bulan Maret sampai akhir tahun ini, kita sudah melalui pandemi ini dengan sangat luar biasa. Dan Tuhan menyertai kehidupan kita. Kalau ada di antara kita pernah terpapar dan kemudian sembuh, kalau ada di antara kita saat ini masih terpapar, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Tetap nyatakan sukacita itu dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Yakin dan percaya Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Tetap optimis, tetap ceria, tetap bersukacita. Saya suka banget Bapak Ibu Saudara, saya ngajar di SMP Negeri 1 Depok. Itu punya apa itu namanya? Punya moto sokat ceria. Wah. Artinya apa? Dengan keceriaan itu kita bisa membangun. Dengan keceriaan itu kita bisa bersemangat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersukacita. Mari tetap bersukacita. Mari tetap bersyukur atas segala sesuatu yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Karena kita tahu dan kita tetap percaya dan kita yakin Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kita sok-sok Natal ini dengan penuh sukacita. Sukacita di dalam hati, sukacita dalam kehidupan kita. Sukacita itu bukan berarti kita harus huru-hara. Ya, kalau di kota Depok sudah ada pemberitahuan bahwa kita dilarang mengadakan Natal secara langsung dengan banyak orang. Dibatasi hanya beberapa orang. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita. Mungkin beberapa orang bilang, ya Natalan sepi lagi. Enggak Bapak Ibu Saudara, kita tetap bisa bersukacita bersama dengan teman-teman, dengan keluarga. Ya, dengan via apa? Via Zoom, ya tetap bersukacita. Dengan via WhatsApp call tetap bersukacita, ya kan? Artinya kita tetap memberikan semangat kepada orang lain, ya kan? Nah, segala sesuatu sekarang kan mudah. Bapak Ibu Saudara ingin memberkati orang lain, memberkati keluarga, mungkin memberkati teman dengan mengirimkan hantaran, bisa via online, ya kan? Tetap membagikan sukacita itu dengan sangat luar biasa. Tetap memberikan semangat kepada teman-teman kita yang mungkin sekarang masih dalam keadaan sakit, dalam keadaan pergumulan. Kalau di antara kita diberkati ya Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi berkat saat ini. Bukan saatnya kita mengejar-ngejar berkat, ya kan? Bukan saatnya kita berharap-harap berkat terus. Mari kita menjadi berkat. Mari kita berdoa, katakan Tuhan saya mau jadi berkat, sehingga kehidupan kita semakin bersukacita.
Kalau kita hanya mikirin berkat, ya kan, kehidupan kita rasanya kayaknya khawatir terus. Tapi kalau kita mau jadi berkat, kita akan bersuka cita. Mari bersuka cita, menyongsong kelahiran Tuhan Yesus, menyongsong perayaan kelahiran Tuhan Yesus, menyongsong hari ulang tahun Tuhan Yesus. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan sukacita yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Biarlah hidup kami ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami sedang menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi permasalahan, biarlah kami tetap bersukacita. Karena kami tahu ya Bapa, kami berharap kepada Allah yang mampu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, kami berharap kepada Allah yang mampu menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Untuk itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu ya Tuhan gentar, kami tidak perlu ya Tuhan berpikir hal-hal yang negatif. Karena kami tahu Tuhan sudah punya rencana yang ajaib bagi kehidupan setiap kami. Kalau hari ini ya Tuhan, kami boleh menghadapi pergumulan dan sakit penyakit, kami tahu itu sebagai sarana, itu sebagai wujud Tuhan memelihara kehidupan kami, untuk kami semakin berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita, melindungi dan menyertai kita di sepanjang musim kehidupan yang kita lalui. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, amin, melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan selalu berganti. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Amin.
seumur Bapak Ibu Saudara, lagu ini katakan Tuhan akan selalu menolong, Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita, Tuhan akan selalu menyertai kita, bahkan mengenyangkan kita. Maka itu kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut, kita gak perlu resah, kita gak perlu gundah gulana. Kita mau tetap bersuka cita dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Mari, terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah hidup kami ya Tuhan penuh dengan sukacita dalam setiap pergumulan, dalam setiap tekanan kehidupan ya Bapa. Kami mau berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus bisa menolong, Tuhan Yesus sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Untuk itu kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut ya Bapa, tapi kami tetap bersuka cita atas setiap keadaan, karena kami tahu Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Bapa, tetapi hamba-Mu ya ini ya Tuhan, Tuhan yang akan memeteraikan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kami, berbuah dalam kehidupan kami, dan hidup kami ya Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup kami ya Tuhan menjadi alat-Mu ya Bapa untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan berkat-Mu, menyatakan bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepada-Nya. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau berkati ya Tuhan setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, baik di rumah, baik dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga-keluarga, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan jagai dengan kasih-Mu yang sangat luar biasa. Kasih-Mu yang sangat luar biasa menjagai setiap kami yang ada ya Bapa, sehingga kami ya Tuhan selalu ada dalam sukacita dan pengharapan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu bersama Tuhan kami dapat melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa dalam surga. Apapun yang kami lakukan ya Bapa saat ini, setiap pekerjaan atau pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, mampukan kami itu melakukan yang terbaik, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan ucapan syukur, karena kami tahu itu semua bentuk dari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan dalam setiap kesulitan, dalam setiap tantangan, kami tetap berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah dan sembuhkan. Sakit penyakit tidak ada lagi dalam kehidupan kami. Tubuh kami sehat di dalam nama Yesus, karena Tuhan sudah menyatakan mukjizat-Nya atas setiap kami. Engkau berkati suami-suami, istri-istri, anak-anak, orang tua ya Bapa, tetangga kami kanan kiri depan belakang. Engkau sertai dengan kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang ajaib ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Secara khusus kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Mari ya Tuhan, Kau lawat bangsa kami segera ya Tuhan, sehingga bangsa kami segera terbebas dari virus COVID-19. Virus COVID-19 ini segera sirna atas dari bangsa kami, bahkan dari muka bumi ini ya Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa atas setiap kami ya Bapa, sehingga kami tahu ya Tuhan setiap hal boleh kami alami, itu semua karena kuasa Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Pemulihan ekonomi ya Tuhan, keamanan politik ya Bapa di bangsa ini ya Bapa. Biarlah Tuhan saja yang bekerja, Tuhan saja yang menyatakan rencana Tuhan yang ajaib, Tuhan saja yang memulihkan ya Bapa bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia ya Tuhan di tengah pandemi COVID ini ya Tuhan tetap berdiri tegak, tetap menyatakan kemuliaan Tuhan, tetap menjadi berkat, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau berkati gereja-gereja Tuhan. Kalau pada minggu ini akan merayakan perayaan Natal, mari Tuhan yang nyatakan kuasa, menyatakan mukjizat-Mu ya Bapa. Kalau gereja-gereja akan beribadah secara online, mari turunkan lawatan-Mu atas setiap kami, baik hamba-hamba Tuhan yang melayani, jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah. Tuhan menyatakan
Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau jaga dan pagari kami dengan kasih-Mu yang sangat luar biasa. Hamba-hamba Tuhan ya Tuhan, menjadi tiang-tiang doa penopang ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan Roh-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Mari Tuhan nyatakan lawatan dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau sudah menyatakan bagi setiap kami. Mari ya Tuhan, Tuhan berkati pelayanan di tempat ini, di GBI Glow Fellowship Center Depok. Biarlah nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah, setiap kami memperoleh lawatan yang baru setiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga menyerahkan persembahan syukur yang akan kami serahkan, yang akan kami berikan ya Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh setiap jemaat dan hamba-hamba-Mu. Sehingga persembahan ini ya Tuhan, Tuhan berkati, jadikan berlipat ganda bagi kemuliaan dan perlebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya Bapa dalam surga, berjalanlah Kau di depan kami ya Yesus, dan kami mengikuti Kau dari belakang, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami berjalan bersama Tuhan, berjalan menurut firman Tuhan, dan kami percaya akan mukjizat Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, sebab lawatan-Mu ya Tuhan, sebab kuasa-Mu ya Tuhan Yesus yang nyata melawat dan menjamah kami semua yang telah mengikuti ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok pada hari ini. Haleluya, terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa, mengurapi dan terus memakai hamba-Mu Ibu Gembala dalam apapun yang Tuhan Yesus percayakan. Roh Kudus yang terus memberikan hikmat, Roh-Mu ya Tuhan yang terus memampukan Ibu Gembala dalam apapun yang Tuhan Yesus percayakan, dan keluarga kami juga dalam penjagaan perlindungan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan buat seluruh hamba-Mu yang sudah melayani, Roh Kudus juga yang terus mengurapi dan jadilah hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia, sebab upah yang besar di sorga yang Tuhan Yesus telah sediakan. Tuhan Yesuslah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Siapapun yang menyaksikan program ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini, yang sakit Tuhan Yesus sudah jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan telah berikan kekuatan yang baru, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang terbelenggu Tuhanlah yang memerdekakannya, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi oleh umat-Mu ya Yesus Kristus Tuhan Allah kami, kami percaya pertolongan kami datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang tidak pernah berubah, tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya mujizat dari Tuhan Yesus terjadi, mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak ada yang mustahil, sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, sehingga kami bersama-sama juga terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan yang mengabulkan doa kami dari sorga.
Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler, dan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya, glory bagimu ya Tuhan. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika kau siap, katakan amin. Haleluya. Dimanapun saudaraku berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada saat ini, arahkanlah pandanganmu terus kepada Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa Dialah Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dialah Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhanlah yang menyertaimu, Tuhan juga yang melindungimu, Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat dan pengurapan yang baru serta damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk kedua kalinya, untuk menjemput saudara dan saya dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita menerima berkat Tuhan, dan kita bangga memiliki Allah seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita, kita bangga karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara beserta seluruh keluarga. Tuhan Yesuslah yang memberkati Bapak Ibu Saudara beserta seluruh keluarga. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh sangat